Dina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Dia masuk dengan dijemput oleh para malaikat dan disiapkan tempatnya. Udkhuluha bisalamin aminin. Panggenamu wis tak siapke. Marobuka sing manabiuka wis gak adik, Pak. Wis bebas ning kono. Ya kisinan lah malaikat lah. Ya Gusti iki arep tak takoni, sing tak takoni ya Gusti. Sing kula takoni lho wis paham pun semprap jawabane. Malam hari ini kita akan membahas terkait Surat Ali Imran ayat 185 berjudul antara hati yang mengikuti nafsu dan mengikuti Allah. Antara hati atau ruh yang tersesat dan ruh yang lurus menuju dan bertemu Allah. Wa mal hayatad dunya lan ora ono utawi kesenangan dunya. Wa mal hayatad dunya lan ora ono utawi kehidupan dunia. Iku illa mataul ghurur, kejaba satu kesenangan yang menipumu. Niki sing kepleset kali sing boten kepleset. Kita manusia ruhaniyah kita itu ada dua kelompok. Kelompok pertama terpleset dengan apa yang didendangkan oleh hawa nafsu di dalam diri kita. Kelompok kedua, kelompok di mana ruhaniyah itu tidak terpleset dengan apa yang didendangkan oleh nafsu dalam diri kita. Saya membahas hati, Pak, tidak membahas jasmani. Saya membahas ilmu tasawuf, tidak membahas ilmu syariah. Semua manusia di dunia ketika saat masih ada di dunia tidak terlepas dari kebutuhan jasmani. Siapapun kita, makan jasmani, minum jasmani. Kita bisa dapat makan minum berarti harus kerja. Kita ingin punya anak ya harus nikah. Lah ngoten nggih. Wis. Semua apa yang tertampil di dalam kehidupan duniawiyah alias yang dibutuhkan jasmani ini dijadikan oleh nafsu dalam diri kita sebagai kesempatan untuk memelesetkan ruhaniyah kita. Allah tidak melarang kita itu jasmani ini berkasih mesra, bersayang-sayangan, bermegah-megahan terkait masalah apa yang dibutuhkan jasmani. Alias silahkan duniawiyahmu, baik duniawiyah secara fisik atau non fisik, silahkan. Mewah sekalipun silahkan, nggak dilarang. Pabrik sampai 10, oke. Mobil sampai 10, oke. Pangkat jabatan sampai presiden, yo
Oke. Allah enggak melarang. Kehormatan setinggi apapun silakan. Umpama kita jadi ustadz tingkatan RT, silakan. Nah, tingkatan RT berarti yang memuja kita, yang menguahkan kita kan sekedar tingkat RT. Naik tingkatan dusun, naik desa, naik kecamatan, naik kabupaten, naik provinsi, naik nasional, bahkan naik inter. Nah, silakan. Allah siapkan. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmin, kata Rasul, barang siapa yang ingin sukses terkait masalah hal itu, fa'alaihi bi ilmin, ya otomatis semuanya itu memakai ilmu. Jenengan jadi wong sing sugih dunya, sugih keturunan, sugih pangkat, semua tidak terlepas dari ilmu. Monggo. Cuman di situ Bapak Ibu, banyak di antara manusia yang terpeleset ruhaniyahnya, hatinya, bukan jasmani. Ruhaniyah kita. Bahkan ini sudah menjadi jargon iblis terhadap Adam dan anak putu Adam untuk memelesetkan, menyesatkan kita sebagai manusia. Surat Al-Hijr ayat 39-40. Setelah iblis itu dicap oleh Allah sebagai makhluk yang berkhianat, iblis minta rekom 2 terhadap Allah, dan rekom itu diizini Allah. Apa itu? Pertama, saya ikhlas, kata iblis. Ya Allah, ya Rabbi, saya jenengan cap sebagai makhluk pendusta, sebagai makhluk yang terkutuk, sebab ketika disuruh sujud pada Adam tidak mau sujud. Monggo, tapi kula nyuwun 2 rekom, nyuwun izin 2 pada zaman dulu Pak ya, sampai terjadi sekarang. Apa? Pertama, minta tidak dimatikan sampai hari kiamat. 1. Nomor 2, minta diizinkan oleh Allah supaya menyesatkan Adam dan anak putu Adam, termasuk kita. Allah jawab, ya Allah, silakan. Silakan. Berarti Gusti Allah kan ngijini. Lah ngoten nggih. Kalau tidak dapat rekom izin secara legalitas, gak mungkin iblis itu bisa menyesatkan Adam, dan akhirnya Adam, mohon maaf, gak mungkin bisa mendekati buah khuldi dan memakan. Karena dapat izin dari Allah itulah Bapak Ibu, akhirnya Nabi Adam tergiur mboten? Tergiur. Akhirnya memakannya toh, dan akhirnya diusir Allah dari surga ke dunia, persis seperti iblis. Sekarang bahasa terhadap kita nafsu Pak, nafsu. Di situ nafsu memakai yang namanya kebutuhan dunia atau hayatat dunia. Kenikmatan-kenikmatan yang bersifatkan kehidupan secara jasmani, secara duniawiyah ini. Tadi kan sudah saya katakan, Allah tidak melarang secara jasmani kita itu megah urusan
dunia, enggak melarang. Tapi kita harus waspada. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Iblis itu membuat satu kesempatan kesenangan kehidupan dunia itu bagaimana caranya hati kita lalai pada Allah. Otomatis Pak, Allah sudah katakan di dalam surah At-Takatsur, alhaakumut takasur. Jikalau hati kita bukan jasmani loh ya, terpengaruh dengan mewahnya kehidupan duniawiyah, maka menjadikan hati lalai pada Allah. Quran ini kita nggak bisa bantah. Lah, mengapa golongan yang dikatakan golongan yang hatinya tersesat itu? Karena mengikuti bisikan nafsunya. Nafsu itu membisik terhadap hati kita, ya. Terkait perbuatan-perbuatan yang seperti itu, yang dikatakan itu perbuatan jahat pada Allah, hati itu, nafsu itu membuat bagaimana Anda terasa indah, bagaimana Anda merasa benar, merasa itu baik. Padahal sesungguhnya menjadikan hati lalai pada Allah. Kalau kita bertanya sebab apa kita terpengaruh dengan bisikan nafsu sehingga kita masuk dalam jebakan nafsu, akhirnya hati kita, mohon maaf, berjalan di atas perintah jalannya nafsu. Sebab apa? Jawabannya cuma satu. Yang pertama, karena kita sami'na wa asoina. Dari ajaran dinut tauhid. Titik. Sumber pertama di situ. Karena hati kita menolak Bapak Ibu dari ajaran Kanjeng Nabi yang bersifatkan dinul haq, yaitu agama yang mendidik hati untuk condong mengesahkan pada Allah. Aidinu tauhid huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah ini kita tolak, ajaran hakikat itu kita tolak. Mohon maaf, iblis itu gitu tidak punya kiai. Lah, ulama pinter maca Quran Pak. Kitab apapun apal. Ulama iblis. Mereka membisikkan terhadap kita, hati kita, untuk beriman selain Allah, untuk berkasih mesra terhadap selain Allah. Wa yastahibbunal hayatad dunya. Kita diarahkan bagaimana hati ruh kita itu condong bercinta, mencintai yastahibbunal hayatad dunya, kenikmatan kehidupan dunia. Yen sewu sing non fisik lho niki contoh. Kula contohno kula mawon. Di rumah di kampung itu saya dihormati orang Pak. Aku ditokohno di tengah masyarakat. Entah karena jabatannya, entah karena keilmuan saya, aku seneng terhadap pangkat yang seperti itu, terhadap kehidupan kesenangan yang bersifatkan duniawiyah itu. Lah,
Ketika kula niki gila dengan pujaan masyarakat niki sing dunia non fisik, kesenangan dunia yang non fisik, ini berarti tetanda kalau hati saya telah masuk dalam jebakan hawa wa yastahibbunal hayatad dunya. Surat Ibrahim ayat 3. Kalau saya sudah terjebak masuk di dalamnya ini Bapak Ibu, apa? Selanjutnya ayat alal akhirah. Pasti saya lalai pada Allah. Lalai kalau semua apa yang terjadi, semua yang memiliki kehormatan, pujaan itu Allah. Mengapa terus di situ aku rampas? Akhirnya saya merasa menjadi orang yang harus dipuji, dipuja. Nah, ini alal akhirah yang dimaksud. Aku lalai pada Allah. Sampai kapan ini? Sampai di mana saya itu menolak ajaran dinul haq. Dalam surat At-Takatsur Allah katakan hatta zurtumul maqabir. Pada umumnya sampai mati. Sampai isdet kita. Sampai mati. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Pertama alasannya kita kok terpengaruh dengan rayuan nafsu dikarenakan kita menolak ajaran tauhid. Ulama ada yang mengatakan ilmu tasawuf itulah tingkatan hakikat. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Sebab semua ilmu yang terkait masalah pendidikan hati, pendidikan rohani itu masuk di dalam ilmu tasawuf. Cara tingkatan masuk di dalam ilmu hakikat. Qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Ajaran yang melepaskan belenggunya nafsu di dalam hatimu. Ruhaniyah ini dilepaskan dari jeratan hawa nafsu. Tapi berhubung kita itu, mohon maaf, tidak mengindahkan ajaran itu, otomatis kita mengindahkan bisikan hawa. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nafsu itu membisik kita di dalam dada kita, minal jinnati wan nas, baik dari jin lewate ugo juga lewat manusia. Dan sayalah tadi itu sebagai ulamanya setan. Otomatis aku mengajak wong sak RT, wong sak kampung itu bersukaria hati ini dengan hayatatun dunya, kesenangan kehidupan dunia. Tak ajarkanlah jenengan caranya mendapatkan karomah. Sebab dengan karomah itu Anda akan mudah untuk mencari maisatu dunia. Tak ajarkanlah bagaimana cara jenengan ini biar jadi orang yang sukses dagangane. Tak kei wiritan. Saking tekuni wiritan istiqomah muncul karomah. Akhirnya masuk di dalam poksi tugas sampean, yaitu kerjaane. Akhirnya narik banyak pembeli. Lah, gak kerasa. Kalau hanya sekedar kemewahan duniawiyah itu hanya secara fisik, Allah tidak menyalahkan. Yang Allah salahkan ruhaniyah kita itu mengikuti bisikan hawa nafsu.
Ini. Tapi satu hal, Al-Hijr ayat 40, iblis iku ampun. Illa ibadaka, kecuali yang tidak bisa kuplesetkan ya Allah, ya Rob. Siapa itu? Wa minhum, mereka itu adalah al-mukhlasin, mereka yang selalu setia pada Allah, mereka yang selalu berjalan di atas jalan Allah. Siapakah mereka yang berjalan di atas jalan Allah? Jawabannya ada di dalam surah Maryam ayat 36. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ini Pak. Hadza siratum mustaqim. Pak. Fa'buduhi. Terakhir itu ada huruf hak, hak itu kosong. Bon tak jelaske. Merekalah yang menyembah Tuhannya. Arti fa'buduh, menyembah itu hati Pak, bukan jasmani. Sekali lagi saya katakan ruhaniyah bukan jasmaniyah. Fa'buduh, madepe ati, madepe ruh menyang hidup. Ini wajah tu wajiyah. Nabi Ibrahim, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Hidup itu. Mana? Wajah Allah. Saman bersani mriki. Saman bersani mriki. Paham? Paham? Bukan udara loh ya, bukan oksigen. Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin al-hadid. Dia itu di dalam ya di luar. Jangan jenengan lihat dengan mata dohir, ketoke kosong. Kalau kita melihat mata dohir kelihatan kosong. Lihatlah dengan mata ruhaniyah, mata hati. Mata hati adalah iman, rasa. Baru jenengan dong. Sebab tanpa ini nggak bisa. Makhluk jenengan kali kula bisa berkumpul di sini, nggak akan. Inilah yang kumaksud wajah Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Dimanapun kau mengarah di depanmu ada wajah. Laisa kamislihi, yang Anda tidak bisa menyerupakan dengan sesuatu apapun. Itulah wajah Allah, itulah maksudnya wujudnya Allah. Bukan namanya, bukan nama Allah, bukan sifatnya Allah hidup, bukan. Tapi wujudnya. Dalam bahasa wijah, wajah. Inilah orang yang disebut mukhlasin, yaitu orang yang selalu berjalan di atas jalan Allah. Segala aktivitas apapun, hati jenengan itu selalu koneksi terhadap wajah Allah ini. Akhirnya hati jenengan tidak ada iman. Semua apa yang terjadi itu dari makhluk.
akan tetapi dari Allah. Akhirnya hukum hadis Rasulullah yang mengatakan la haula wala quwata illa billah sempurna dalam diri Anda. Makhluk itu tidak punya daya upaya apapun untuk berkata, untuk melihat, mendengar, untuk berjalan, untuk bernafas, untuk apapun nggak bisa. Wala quwata, kekuatan pun tidak bisa. Semua itu kok yo terjadi sebab illa billah. Ini yang ku maksud, mukhlasin adalah mereka yang berjalan di atas jalan Allah, baik di dalam aktivitas sholatnya maupun di luar aktivitas sholatnya. Hati selalu koneksi terhadap Allah. Hadza utawi hati yang seperti ini, ruh yang seperti ini, iku siratun, berjalan di atas mustaqim, jalan yang benar, jalan yang jujur, jalan yang lurus. Al-Hijr 40, Iblis ngomong, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Rob, hanya satu orang yang tidak bisa aku sesatkan. Siapa? Mukhlasin. Sarai mukhlasin, tafsiri mukhlasin adalah fa'budu hadza siratum mustaqim. Fa'budu, mengapa itu hak iku kosong? Kamu harus mengosongkan selain Allah di dalam hatimu. Harus tidak merasa dirimu yang melakukan, yang bicara, yang melihat, yang mendengar, ataupun makhluk. Jadi asalnya kita makhluk di dalam hati kita banyak, kita imani, oh saya ngaji delondonge klason, ilang ono. Harus Anda hilangkan dalam hati. Perlu pembuktian? Oke. Tatkala Allah tidak ada di dalamku dan di luarku, saged cocote mukhlason iki ngomong. Saged? Innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya wujudnya Allah itu selalu melimputi atas segala hal apapun. Jenengan kok ya beriman kalau yang memberikan petunjuk ilmu semua ini delondong. Tahu delondong nggih? Delondongnya mukhlason, iman sampean masih cidra. Iman sampean belum ihsan. Sampai masih tergelincir dengan bisikan nafsu, masih tergelincir, masih punya penyangka yang aweh didikan petunjuk itu delondongi mukhlason makhluk. Niki tingkat endek Pak. Oke, kita naikkan tingkat yang paling dukur Kanjeng Nabi. Buka di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Innaka, Allah berkata, sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdiman ahbabta. Tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun orang lain itu orang yang kau cintai. Halo? Gak bisa. Dari sisi kacamata ruhania, boten kacamata dohir syariat iki ndak. Nek kacamata syariat ya jelas Muhammad, jelas delondongi mukhlason ini. Tapi tolong mata hatimu gunakan iman, imanul haq. Mata hati itu imanul haq, iman yang benar. Kalau tidak ada Allah, nggak mungkin. Terus siapa? Kalau bukan Muhammad yang memberikan petunjuk Kanjeng Nabi niku, ya Allah dijawab walakinnallaha
yahdi mayyasha, tetapi sesungguhnya yang memberikan hidayah, petunjuk, didikan, semua itu adalah Allah. Man terhadap orang yasa, yang dikehendaki Allah. Siapa orang yang dikehendaki Allah? Itulah cirinya orang yang pertama mendengarkan yastami'unal qaula, mendengarkan, mengikuti ajaran-ajaran dinut tauhid. Titik. Itulah orang-orang yang masuk di dalam hakikat. Wis, cara ngomong kelompok, makom ning hakikat. Itulah orang-orang yang hatinya bisa menerima ilmu tasawuf. Udah ini. Gak melihat umur, gak melihat golongan, tidak melihat nasab, tidak. Andai kata Anda orang Nasrani, termasuk manakala Anda itu menerima dengan apa petunjuk-petunjuk di dalam ilmu tauhid ini. Walaupun Anda orang Hindu, orang Buddha, atau orang yang apapun, kalau hatimu bisa menerima, beriman di dalam petunjuk-petunjuk ilmu tauhid, maka Andalah golongannya. Apabila Anda sekalipun umat Islam, mohon maaf ya, gak pandang bulu, kalau belum menerima ajaran ini, maka tidak masuk pada golongan mayyasha, orang yang dikehendaki Allah. Mohon maaf, saya Islam mulai sejak kecil, Pak. Sejak kecil. Dan pendidikan saya selalu dari pondok ke pondok. Hal pengajaran yang seperti ini sebetulnya ada. Cuman tidak dibuka secara terang-terangan. Ada pondok-pondok yang menjelaskan ilmu tasawuf, ilmu tauhid ada, Pak. Tapi tidak sevulgar seperti ini. Sebelum tahun 2014, entah sekarang. Loh, saya pulang dari pondok itu tahun 95 kok. Kulo pulang. Jadi diajarkan, sebetulnya diajarkan. Cuman tidak sevulgar apa yang saya katakan ini. Saya beraninya mengatakan secara vulgar karena sudah melewati tahun 2014. Kalau sebelumnya, mohon maaf, setengah-setengah. Apalagi tahun 2000 sampai 25. Bil kinayah, isyarah tok. Akhirnya umat bingung dan ngeluh. Setelah tahun 2005 ke atas, sebelum 2014 niku pun setengah kemampuh. Cara pelem niku setengah kemampuh. Wis bisa dirasakan, setengah kejut, setengah legi. Kemampuh lah, ngoten ta, Pak? Legi ya kejut. Legi kejut. Kita melihat pelem nek nggone pasar ketoke mau matang, Pak. Beranang, merah kuning, tibake karbitan. Masih muda dipetik, masih kuning kaya apa rasane? Kecut. Enggak percaya jajal. Sampeyan punya pohon buah apa namanya tadi? Pelem, mangga, muda itu ambil karbit. Kita kasih karbit. Nanti kulitnya menjadi kuning. Menggiurkan. Makanlah. Kalau kau mendapatkan rasa manis, mohon maaf, berarti Qur'ani salah. Tapi kalau kecut, Qur'ani benar. Mangga Anda akan mendapatkan sesuai dengan apa yang didohirnya kuning atau merah, dalamnya manis. Petiklah mangga itu yang sudah tua, apalagi sisanya codot. Nah,
Codot itu pinter Pak, gak mungkin makan mangga yang muda, gak mungkin. Codot itu mesti makan mangga yang Solo. Tahu Solo ya? Mangga yang sudah tua karena manis. Sinten mriki tahu tahu mangan codot wonten nah. Lho enak Pak codot iku. Lho estu. Tunggale monyet estu. Waco. Kula niki tau ning penjara niku ketipu mangan dagingnya codot ya mangan dagingnya monyet. Kalau mboten semerap. Teman-teman, ning LP niku. Ning LP niku kan sembarang niku wis apa wae disantap lah ngoten nggih. Apalagi waktu di Polda dulu, teman-teman kelabang dicekel, diperuntusi sikile, dilek dipangan. Saking keluwen. Nah, saya itu dikasih tahu terhadap teman saya, Gus, niki ikan kidang. Iwak kidang, tiba sebetulnya itu bukan kidang, monyet dan codot. Nggih. Dicari-cari ngoten Pak. Kula nggih percaya mawon enak. Ya iki gambare kula nate pernah mangan iwak monyet ya niki roh rasane. Lho, estu wae coba nek gak percaya sampean bedil apa? Codot. Lho estu atau monyet lah. Daging ijan penak ngalah-ngalah iwak pitik persis kayak kidang memangnya. Gak percaya sama jajal. Aku tadi gak murui lo ya. Masalahnya ini diharamkan di dalam agama Islam secara syariat. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebab kita itu menolak ajaran ilmu tuwek, ilmu tauhid, ilmu yang datang terlebih dahulu sebelum ilmu dunia ini sudah didatangkan, dan ini selalu dibawa oleh Rasul siapapun, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ilmu tuwek itu paling didahulukan oleh beliau, sampai tertuang ini termaktub di dalam surah Al-Anbiya ya. Al-Anbiya itu makna jamak dari Nabi, berarti Al-Anbiya surat-surat yang menceritakan tentang kanjeng Nabi, para Nabi. Ayat 25 Allah katakan wa ma arsalnaka illa roh wa ma arsalnaka mirra apa wa ma arsalnaka mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku kata Allah tidak pernah mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu wajib membawa wahyu intiku ini. Apa? La ilaha illa ana. Itulah ilmu hakikat ma'rifat Pak. Anda akan sampai ke ana itu Allah, ananya Allah. Manakala selain Allah dalam dirimu sudah tidak ada. Hati loh Pak, bukan jasmani. Kalau jasmani sing sugih terus no sugihmu, sing melarat terus no sugihmu. Tergantung Gusti Allah wis meletakkan kita di tempatnya masing-masing. Udah. Yang terpenting itu bukan sugih lan melarate, bukan pangkat lan tidaknya. Sing penting Anda itu hati, fa'budu hadza siratum pun ini. Di dunia sampai pasti nyaman, lebih-lebih di akhirat. Saya tidak bicara tentang fisik Pak. Makanya agamamu apapun silahkan. Yang penting hatimu itu wajib fa'budu. Jatuhnya iman hanya pada laisa kamislihi syai'un, pada Tuhan. Lah setahu saya karena saya mulai kecil Islam, ini diajarkan di dalam Al-Quran.
Cuman umat Islam sendiri ajalah yang tidak mau mendalami sebenarnya di dalam Al-Quran itu sebetulnya ada ilmu sing tuwek yang datanya terlebih dahulu. Sebelum ilmu syariat, ilmu hakikat sudah didatangkan. Sebelum Al-Quranul Karim, Al-Quranul Qadim itu sudah ada. Dan Al-Quranul Qadim inilah wahyu-wahyu Allah yang terjaga. Siapapun tidak akan pernah bisa merubahnya. Nggak ada. Baik manusia atau jin atau iblis nggak akan pernah bisa merubah maksud isi daripada Al-Quranul Qadim. Sama jelas tanya, loh kok Al-Quranul Qadim? Saelingku kitab wong Islam Al-Quranul Karim. Nah, sing ya apa sih wujude lah ngeten nggih. Tulisane sing ya apa kan wis diomong tanpa dinulis ning bisa diwaca. Iki kalau hati tidak mendalami tentang ilmu tauhid enggak paham, Pak. Enggak paham. Enggak akan tahu. Lho Quranul Qadim lho ning dodo sampean dhewe-dhewe. Dodo sing wis bebas dengan najis-najisi ati baru muncul. Dodo sing wis tidak terbisiki kena rayuan nafsu. Mesti nyoto teng mriku ning dodo sampean. Tapi ketika saat hati kita masih ada syirik khafi, lunset, ngerti lunset sampean? Gak lunset maneh suwek kabeh. Ayat-ayat di Al-Qur'an Qadim wis gak ono. Makanya mengapa kita di dalam syariat haram sampai ini memegang Al-Qur'an apabila masih mengandung hadas kecil lagi dah haram. Itu maksudnya nggak ada, nggak boleh, nggak ada dalam hatimu Al-Qur'anul Qadim, Al-Qur'anul Qadim kalau masih mengandung hadas kecil, lebih-lebih hadas besar membaca nggak boleh, apalagi memegang. Artinya hati kita kalau mengandung hadas besar secara hakikat, jangankan kita itu megang, baca nggak boleh, nggak bisa. Jadi ini ono ayat-ayat nggak bisa menerjemahkan. Suatu saat jenengan iki ngadepi masalah enak gak enak, nggak bisa. Hati itu mandang Allah, nggak bisa, nggak boleh. Memang nggak boleh. Khatamallahu ala qulubihim, karena hati kita dikunci oleh Allah, ditutup oleh Allah, nggak akan bisa melihat itu. Karena di dalam hati kita masih mengandung hadas kecil dan hadas besar. Secara hakikat, nah, secara syariat wudu adus banyu beres wis. Gampang ae lah ngoten nah. Nek hadas kecil besar di dalam hati jenengan, aduse wudune gak nganggo banyu kuwi. Ilmu, amal, istiqomah itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kelompok yang kedua adalah kelompok disebut kelompok mukhlasin, kelompok yang sudah tidak bisa diplesetkan oleh nafsu. Cuman kita mantan sebetulnya itu, mantan bolone hawa. Makanya umpami kula ngomong jenengan kalih kula niki bekasi pengikut iblis, aja muring-muring. Aja muring-muring. Lah Gusti Allah wis mengizini iblis, jangankan kita Nabi Adam lho Pak kepleset, Rasul padahal, apalagi kita. Makanya aja muring-muring, jangan ngamuk-ngamuk, jangan marah-marah. Saya juga begitu kok, mantan pendosa, nggih. Mantan penjahat, mantan pendolim terhadap Allah, ruhaniyah kita. Loh, enak loh, mantan penjahat itu enak.
daripada mantan ulama. Lebih baik mantan penjahat. Penjahat kita pada Allah. Jahat. Surat Luqman ayat 13 Allah katakan, ya bunayya la tusyrik billah, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Anak putuku, iki dawe Imron. Imron iku bapake Maryam. Maryam iku Imron iku mbae Nabi Isa. Pesen ngene, hei anak putuku, termasuk jenengan kali kula. Bahasa bunaya iku anak, termasuk kita, anak putu nih. Kita siapa? Yus kita yang menerima dinut tauhid ini. Berarti garis lurus Nabi Ibrahim jenengan. Bukan Fir'aun lho ya. Beda nek Fir'aun. Nek Fir'aun, tahu Fir'aun namanya? Kenal? Fir'aun lho kenal lah. Kenali hundi ya men. Ning Quran jari ini, lah ngoten nah. Sampai mati tidak akan pernah mau menerima dinut tauhid atau ajaran Rasulullah Muhammad di jalur dinul haq, enggak mau. Jadi nek golek garis keturunan gampang, Pak. Umpama ngomong garis keturunan secara syariat lho nggih. Iku kan mek wonten loro. Siji becik, loro awon. Lah ngoten nggih. Mek ngoten tok. Lah carane ya gampang. Nek sampean saged nrimo hati sampean dinul haq, berarti jenengan iki garis lurus Kanjeng Nabi, garis lurus Nabi Ibrahim dan seterusnya. Cuma nek golek situk-situk entah keberapa lah gitu toh. Kita di sini tidak membahas masalah nasab secara syariat, enggak. Itu gak kanggu bagi kita, gak perlu, gak penting. Sebab di dalam Al-Quran Allah tidak membahas masalah itu. Terhadap hamba yang dikehendaki Allah hanya berkata mayyasha, orang yang ku kehendaki. Siapa itu? Dijawab di dalam surat Az-Zumar ayat 17-18. Dialah mereka alladzina yastami'unal qaul. Dialah yang hatinya bisa menerima penghentikan ajaran dinut tauhid. Enggak semua orang loh Pak bisa menerima niki, enggak semua orang. Sing bisa menerima itu minoritas. Mengapa jumlahnya sedikit? Garis itu karena beliau ketika, mohon maaf kalau ngomong proses bebojoan, wong sing koyok ngene gak apa? Olehnya kumpul ambek bojone iku tidak berdasarkan nafsu birahi. Tapi apa? Berjalan di atas jalan Allah. Coba yang di garis awon, nyun sewu. Wedok iki dirabeni, wedok iki dirabeni walaupun bukan istrinya. Lah ngoten iki. Ngerti dirabeni ya men? Kayak petek nih lah dirabeni. Mboten semerap. Orang kalau tahu hukum beda lagi. Karena karena mereka itu yang hanya ditakuti hanyalah Allah. Fa'ilam taroh, apabila dia tidak bisa melihat Allah, dia merasa selalu dilihat Allah. Begitu. Illal mukhlasin, kecuali orang-orang yang hatinya sudah bersih, bebas dari perkara-perkara kehidupan kesenangan duniawiya, sekalipun secara jasmaniahnya dia itu sugih pangkat, sugih dunya, sugih jabatan dan lain sebagainya, sugih kehormatan. Tapi hatinya tidak terpengaruh dengan hal semua itu. Inilah yang Allah katakan, laksana dia itu seperti ikan yang hidup di air laut. Setiap saat dan waktu dia campur dengan air asin, tapi dagingnya tidak terasa asin.
Beda dengan iwak tahu tempe, Pak. Diuyai berapa detik ngono ya. Wah, apalagi garamnya lebih banyak. Padahal kadar air garam di lautan dengan garam sing sampean damel uyai tahu lebih tinggi sana. 0, Pak, min. Kalau ini plus. Coro akal nggak bisa mikir, Pak, kita, Pak. Kok iso yo? Iwak sing urip yang hidup di lautan tiap detik itu campur dengan air asin. Makanannya pun dari hasil sing ada di lautan yo campur asin. Kok dagingnya rasanya tidak asin? Akal nggak bisa nyambung, Pak. Sing nyambung itu hati, iman. Karena di situ disetel oleh Allah sesuatu alat yang memang menolak rasa asin. Filter, gampangnya filter. Dikarenakan ikan itu hidup. Tapi manakala ikan itu sudah mati, sampean pancing misal, wis sampean pateni daratan mati, kumen, gak usah suwe-suwe asin. Itu mempunyai pengertian. Siapapun yang hatinya sudah sampai pada hidup, dia tidak akan terpengaruh dengan kebiarin dunia. Walaupun jenengan dari DPR, nyalokno presiden, nyalokno apa? Nek atimu wis tutukno nggone urip, mesti pimpinan kau nanti mesti api. Mesti. Olehnya kau memimpin masyarakat mesti api. Gak mungkin awakmu berani ngotil bukan hakmu. Karena apa? Hatimu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Tadi kan dikatakan wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat di sisi Allah itu ya yang lebih baik daripada kehidupan kesenangan dunia. Sampai sudah tahu itu, gak mungkin sampai niku berani korupsi, ngotel yang bukan hak Anda. Lawang hasil keringet Anda sendiri, gaji Anda sendiri loh. Kalau Anda sudah masuk di dalam hidup ini, gak boleh ngakoni kok newekmu, gitu. Gak berani mengatakan wekku, gak berani. Karena keakuan kita sebagai makhluk sudah fana, manakala sudah dikatakan sudah sampai pada hidup. Kalau bahasa hakikat ruhaniyah sudah sampai makrifat pada Allah. Gampang loh Pak ya. Jelas iki. Ngene kok sih bingung gak jelas ya. Emburek gak ero aku. Nek dibanding dengan dulu loh Pak, keterangan ilmu. Coba siapapun jenengan dari masyayikh kita di sana Pak no Pak ndas koyok pecah oleh mahamke ku pecah takon gak oleh gak boleh dikon ngrungokne tok bahasane bahasa kinayah. Ya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kula hanya berharap untuk tahun 2024 ini baik mulai pimpinan eksekutif maupun legislatif hanya berharap pada Allah diberikan pemimpin yang hatinya sudah hidup. Hanya itu. Urusan wong sing ya apa wis terserah. Urusan orangnya yang bagaimana terserah. Lah disinilah saya tidak kampanye, enggak boleh, enggak boleh. Sifatnya kampanye kan ngepikno jagone ngelekno liya, itu kampanye enggak boleh. Saya tadi memberikan support terhadap jenengan silahkan. Cuman saya berharap pada Allah pemimpin-pemimpin kita diberikan pemimpin yang sudah sampai pada Tuhannya. Hanya itu. Aku yakin kalau ini sudah terjadi baldatun toyibatun. Negara niki mesti apik. Negara iki mesti gak diutang. Sebab Indonesia itu Masya Allah Pak,
luar biasa kaya, kekayaan, baik secara kekayaan bumi maupun di luar bumi sebetulnya di situ. Mohon maaf, barangkali ini sebagai pitutur pejabat-pejabat kita yang masih seperti kita dulu, penjahat Allah, mudah-mudahan didengarkan dan sadar. Hanya itu, tidak punya istilah geding, enggak. Barangkali dengan tausiah ini didengarkan sehingga ada kesadaran. Sebab mau enggak mau, kapanpun terjadi, Anda semuanya akan kullu nafsin dha'iqatul. Apa yang kau banggakan di dunia lenyap, gak ada guna manfaatnya. Anak yang begitu mengindahkan kita, nyenengke. Istri yang begitu mempesona. Harta benda, Allah sudah katakan tidak akan bisa menolongmu. Hubitat a'maluhum wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada di situ pertolongan kecuali pertolongan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wis. Awak dhewe umure kari piro gak ngerti, Pak. Awak dhewe sudah 45. Ateh 55. Jenengan ana sing pira kuno, ana sing 70. Sisanya berapa kita tidak tahu. Enggak tahu. Kalau Rasulullah itu di antara 63 atau 64. Kalau saya umpama sama dengan Rasulullah 64, kari ngitung. Dilungkas. Kau nak 10 tahun. Iki nek ngepasin iki. Ya terserah, saya itu hanya sam'an wa ta'atan, sedika dawuh mawon. Dikongkon nang Gresik ya nang Gresik. Ya ta? Dikongkon nang gone Lampung ya nang Lampung. Udah. Illal balagul mubin. Tugasku hanya menyampaikan saja. Urusan percaya gak percaya bukan urusan saya. La ikraha fiddin, dan saya tidak memaksakan terhadap umat untuk percaya dengan apa yang ku sampaikan dan harus ikut saya. Enggak. Semuanya keputusan di tangan kita masing. Tapi satu hal yang harus kita ingat, kita sisa umur tidak tahu, mana kapan mati kita pun tidak tahu. Qad khasyiral ladina kadzdzabu biliqa'illah. Barang siapa yang ketika saat di dunia ini mendustakan, tidak mau bertemu Allah, qad khasyira, maka celaka banget kita. Tetapi sebaliknya, barang siapa saat di dunia itu mau untuk bertemu pada Allah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, maka dia akan berbahagia. Makanya bahasa syariat, wong mati ada yang su'ul khotimah, ada yang husnul, yaiku jawabannya. Ada yang ruh masuk di dalam alam yang gelap, ada yang masuk ruh itu di alam yang terang dengan sayakulunal ladina amanu, sayakulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Dia masuk dengan dijemput oleh para malaikat dan disiapkan tempatnya. Udkhuluha bisalamin aminin. Panggenamu wis tak siapke. Marobuka sing manabiuka wis katik, Pak. Wis bebas ning kono. Ya kisinan lah malaikat lah. Ya Gusti iki arep tak takoni, sing tak takoni ya Gusti. Sing kula takoni lho wis paham pun semprap jawabane, padahal kula nggih kathah penggawean wis gak usah tak takoki. Kau ada penggaweane, malaikat mungkin akhir iku, Pak. Nah kok iki ini kono. Makane Wak Mudin asline nalkin iku nalkin sing urip. Nalkin kok nalkin sing mati. Mursyid itu gak mungkin wong mati ditalkin, mesti nalkin si urip iku mang lho, ditalkin lah ngoten nah. Toriko niku lho ya. Umpama mati wis gak ditalkin.
Jenengan Pak dielingno Pak Mudin. Allahu Rabbi maksudnya wa anibu ila Rabbi. Wis Cak, sing urip-urip deloken iki le. Si fulan wis gak iso apa-apa. Ndang lekaso kuwi bali nang Gusti Allah sadurunge sing kaya ngene. Nek wis ana ngene kesempatan wis gak ana. Ana awakmu dinalken sing ngono. Jane diubah. Gak apa-apa cara syariate ngomong ya fulan, ya toh. Engko ditambahi he dulur-dulurku sing teko mara kabeh kene. Makane pas nalkin kan nglumpuk lah ngono Pak. Karepe iku rungokno kupingmu. Tapi gak dijawlasno sing benere. Dikira nalkin sing nyene bahasane bahasa sing ditujokno mukhatab nang sing mati. Fulan, kuwi wis ninggalno alam dunya. Kuwi mlebu nang alam barzah. Ning gunung kuwi akan ditanya, ditekani malaikat loro mungkar lan nakir, ojo gemeter. Dek takon marabbuka, jawaban Allahu Rabbi. Kanthi tegas jawaban Allahu Rabbi. Iku mestine jenengan iku mukhatabe, asine jenengan iku sing dituju, tuman disindir lewat sing mati, tapi gak paham. Maksudnya nggon kula dhewe nggih ngoten kok, padahal aku lurai. Sik mikir-mikir dhisik. Karena yang menentang terlalu banyak. Oke, nanti suatu saat akan terjadi Wak Mudin tak celuk. Mesti takon di dasare Gus, lah ngoten nggih. Hujae mana? Yo, bukaan ning Al-Qur'anul Qadim baru kecetha. Ani budullaha wajtanibut taghut. Yang dibilangin anik budullaha wajtanibut taghut itu bukan sing wis mati, sing wis urip. Sing sik urip niki lho. Rasulullah, ini tugasnya Rasulullah. Anik budullaha, tugasnya Rasulullah itu gelar mengarahkan terhadap ruhaniyah kita umat manusia supaya menghadap Allahnya, menghadap Tuhannya. Wajtanibut taghut, dan meninggalkan selain Allah. Ya sing diomongi lak sing urip. Gak mungkin zaman Nabi dulu sis mati diceluki. Herinio anik butullah wajtanibut taghut. Mboten mungkin. Wis Bapak Ibu, muga-muga anak turun kita ngetutno ambek ajan Rasulullah di jalur dinul haq ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.